Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sue Ying tidak yakin, terus menyerang berulang kali. Sosok pria perak itu berdesir dengan tidak jelas, namun tidak ada luka yang terlihat. Seorang demigod benar-benar dapat memiliki tubuh yang sangat tirani sehingga dapat menahan ekstrim piercing aku? Sue Ying terkejut. Jika ada orang di dunia klan Xia berani mengatakan mereka mampu menahan serangan dari ekstrim piercingnya, dia pasti tidak akan mempercayai mereka. Tapi Jenderal Kumeng dari Dark Abyss ini telah mencapai hal itu. Tubuh berdaging seperti itu benar-benar terlalu sesat dan gemetar surga. Jika Jenderal Kumeng sudah begitu kuat, lalu bagaimana dengan Lord Yulan? Serangannya masih terlalu lemah. Komandan tim dari Bloodset Tavern, Chen Jiu, mengangguk, senyum di bibirnya. Penindikan ekstrim Dongbo Sue Ying harus berada di puncak ranah panggung 2. Jika dia bisa menerobos ke ranah tahap 3, atau jika dia bisa menggunakan senjata dewa, maka dia mungkin sudah lama membunuh Jenderal Kumeng. Terlepas dari kekuatannya, tubuh iblis masih memiliki batas. Serangan Sue Ying jelas tidak memiliki perbedaan kecil itu. Selama dia bisa mencapai batas itu, dia akan bisa melukai Jenderal Kumeng. Selama dia bisa melukainya, begitu serangannya menumpuk sampai batas tertentu, Jenderal Kumeng pasti akan mati. Kita tidak bisa menyalahkannya karena menjadi ofensif yang lemah. Lelaki tua berjubah botak berkepala kuning itu menambahkan, hanya saja tubuh iblis para demigods dari Dark Abyss itu terlalu kuat. Jika itu kita, tubuh kita tidak akan bisa melawan serangannya. Kita mungkin tidak bisa menolak, tetapi tidak ada alasan bagi kita untuk menolak karena kita memiliki teknik kita sendiri. Dengan kreasi ilusi aku, kemungkinan besar dia tidak akan dapat menemukan diri aku yang sebenarnya. Orang tua berjanggut gunung itu tidak mau mengakui kelemahannya. Tapi bahkan kamu juga tidak bisa melukainya. Pria tua berjubah botak berkepala kuning itu tertawa. Chen Jiu mengangguk. Kami hampir menyelesaikan penyelidikan kami tentang kekuatan tempur Dongbo Sue Ying ini. Itu tidak buruk, dan dia cukup bagus dalam semua aspek. Meskipun dia mungkin tidak bisa menggunakan senjata dewa, jika dia menggunakan semua makna sejatinya, maka dia bukan orang yang mudah disinggung orang lain. Dia harus menjadi seseorang pada level sebagai paman Fu dan pencuri tua. Meski saat membandingkan kemampuan bertahan hidupmu, dia berada pada level yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan kalian berdua. Orang tua berjanggut gunung dan pria tua berjubah botak berkepala dua itu mengangguk. Mereka memiliki teknik mereka sendiri, tetapi mereka harus mengakui bahwa Dongbo Sue Ying, saat berada di Mirage, memiliki peluang lebih baik untuk bertahan hidup ketika menghadapi bahaya di Gunung Crimson Rock. Dia memang ajudan yang cukup baik, Chen Jiu tertawa. Sebelumnya, dia pergi mencari Sue Ying dan bersedia membawanya bersama mereka demi perasaan terdalamnya. Tapi sekarang Sue Ying ternyata adalah ajudan yang baik, dia relatif senang. Hal-hal menjadi merepotkan bagi klan Xia. Master klan Meisan melihat ke kejauhan. Dongbo Sue Ying mungkin cukup tangguh, tetapi kekuatannya tidak cukup untuk berurusan dengan mereka berdua. Dan Lord Yulan pasti tidak akan membiarkan ini pergi. Salah satu bawahannya baru saja meninggal, jadi dia pasti akan terus menuntut lebih banyak gulungan kelas dewa. Klan Xia mungkin harus mempertaruhkan segalanya. Kakak Wu Huang, maukah kamu membantu klan Xia? Mata wanita muda berjubah putih itu cerah seperti yang dinyatakan, kamu pernah suka membantu orang yang lemah. Kakak ketiga, maukah kamu bertindak? Pria berjubah hitam itu melanjutkan, kekuatan tempur Lord Yulan itu sangat dalam dan tak terduga. Selain itu, bertualang di Crimson Rock Mountain berarti tidak ada persaingan antara kami dan mereka. Aku pikir menyelesaikan misi yang diberikan oleh Dewa Dunia lebih penting. Aku mengerti gawatnya situasi ini. Tetapi kamu juga seharusnya tidak memandang rendah klan Xia. Begitu mereka mulai mempertaruhkan segalanya, mereka bukan klan yang dapat dengan mudah menyinggung. Jika klan Xia bersedia memberi aku beberapa manfaat, maka aku mungkin akan membantu. Master klan Meisan tertawa. Lord Yulan menginginkan gulungan kelas dewa. Kami akan meminta beberapa juga, karena itu akan sangat membantu di Crimson Rock Mountain. Pria berjubah hitam tidak menegurnya. Kakak Wu Huang, bisakah kamu merasakan bahwa Dongbo Sue Ying?
Wanita muda berjubah putih itu bertanya. Kami tidak bisa merasakannya sama sekali. Kemungkinan besar, bahkan Lord Yulan sendiri tidak bisa merasakannya. Kakak Wu Huang, kamu seharusnya bisa melakukannya, bukan? Master klan Meisan melirik wanita muda berjubah putih sebelum mengirimkan pesan. Aku hampir tidak bisa mengukur di mana dia berada. Aku memahami benar arti ruang sepenuhnya. Jadi aku cukup sensitif dalam hal merasakan ruang itu sendiri. Ini juga sama untuk Mirage. Namun, aku hampir tidak bisa merasakan sosok Dongbo Sueying. Jika dia mencapai tahap ketiga dari True Meaning of Mirage, maka aku tidak akan bisa merasakannya lagi. Oh, wanita muda berjubah putih itu menghembuskan napas lega sebelum mengungkapkan senyumnya saat dia kembali, itu bagus. Musuh yang tak terlihat adalah seseorang yang akan menyebabkan merindingku naik. Kakak Wu Huang, karena kamu dapat merasakannya, maka kami tidak akan takut lagi. Dari awal hingga akhir. Selama pertempuran, dia hanya bisa melihat tombak menembus dari ketiadaan dan bukan tombak itu sendiri. Ini memang sesuatu yang membuat mereka merasa tegang. Dongbo Sueying benar-benar pembunuh yang menakutkan. Saat tim yang berbeda berdiskusi satu sama lain saat mengikuti pertempuran ini, mereka dapat menganalisis dan menyimpulkan tingkat ancaman dan kekuatan tempur Sueying. Mereka bisa melihat bahwa pertempuran ini akan segera berakhir. Kekuatan tempur Sueying mungkin membiarkannya membunuh beberapa Suppressants era, tetapi Jenderal Kumeng adalah seseorang yang Sueying tidak bisa lakukan apa-apa. Mereka saat ini bahkan lebih penasaran tentang bagaimana klan Xia akan berurusan dengan ini. Xia Clan, Dongbo Sueying tidak bisa membantumu lagi. Lord Yulan melihat ke arah D9 hitam battleship yang mengambang di udara. Nuo-Nuoan telah meninggal, dan harta karunnya telah diambil oleh Dongbo Sueying milik Xia Clan kamu. Tetapi selama kamu memberi aku 30 gulungan kelas dewa, itu akan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Aku bahkan akan membiarkan kalian memiliki harta Nuo-Nuoan. Jika kamu tidak menyerahkan kepada aku gulungan kelas dewa, aku akan mencari kompensasi dari seluruh klan Xia kamu atas kematian Nuo-Nuoan. Suara dingin Lord Yulan membawa niat membunuh yang tak terlukiskan. Komandan 4 tim lainnya tetap diam. Benar-benar lelucon. Tim dari Dark Abyss bukanlah seseorang yang bisa mereka sakiti dengan mudah. Lord Yulan ini, menurut pemahaman mereka, telah memahami makna sejati dari perlambatan waktu. Dia secara pribadi memiliki makna sejati yang agresif juga. Kedua makna sejati ini digunakan bersama-sama, adalah sesuatu yang tak seorang pun dari mereka mau hadapi. Lagi pula, aliran waktu ketika kedua belah pihak bertarung tidak akan sama, dengan mereka di pihak yang kalah. Lord Yulan bisa memanjangkan lengannya hingga lebih dari 5 km, yang lebih megah dari raksasa perak itu, jadi kemungkinan besar, dia juga harus memiliki tubuh iblis yang mengerikan. Lawan seperti itu terlalu sulit untuk dihadapi. Sulit untuk menyatakan pemenang pertempuran, dan mereka bahkan mungkin mati. Tanpa manfaat, siapa yang mau berjuang untuk klan Xia? Selain itu, mereka memiliki misi yang diberikan oleh berbagai keberadaan luar biasa untuk dipertimbangkan, Gunung Crimson Rock jauh lebih penting bagi mereka. Mengutuk. Suasana di Battleship D9 benar-benar membeku. Semua orang, apa yang harus kita lakukan? Kepala tetua Grand Palace mengerutkan kening. Sueying sudah mencoba yang terbaik. Kekuatan tempurnya lebih tangguh dari yang diperkirakan, tetapi kita tidak punya pilihan. Musuh benar-benar terlalu kuat. Gulungan kelas 30 dewa adalah sesuatu yang kita tidak akan pernah serahkan. Gunung Lord, dia meringis. Kenapa dia harus bisa mengendalikan aliran waktu, sialan. Kepala istana Chen bahkan lebih cemas. Bahkan jika harta klan Xia Clan lebih kuat, itu akan digunakan oleh para demigod yang hadir, dan kekuatan yang bisa mereka tampilkan tidak bisa menandingi penggunaannya oleh dewa. Di bawah pengaruh perlambatan waktu, kekuatan harta itu akan jauh lebih lemah. Aku akan menghitung sampai 10. Jika kamu ingin menunda lebih jauh, maka semua manusia di seluruh dunia klan Xia akan mati. Mata Lord Yulan melepaskan sinar keemasan yang menakutkan, dan suaranya mengguncang langit dan bumi. 1. Demigod klan Xia di kapal perang bergetar saat mereka saling melirik. Komandan 4 tim di luar juga diam-diam mengamati. Meskipun Master Klan Meisan memiliki rencananya, karena Xia Clan tidak meminta bantuan mereka,
dia secara alami tidak akan mengambil inisiatif untuk bertindak. 2, 3, 4. Lord Yulan terus menghitung dengan lapisan dingin. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita mempertaruhkan segalanya dan menghancurkannya. Kebahagiaan datang sementara, kerugian datang dalam jumlah besar. Di masa depan, kita pasti akan menghadapi kepunahan. Demigod klan Xia hampir menjadi gila. Haruskah mereka menundukkan kepala? Tapi itu lebih sulit diterima daripada mati. 9. Lord Yulan dengan dingin berteriak. Niat membunuh atas tubuhnya menjadi semakin berat. Hong! Tiba-tiba, gelombang yang menakutkan mereda. Belum lagi Lord Yulan, bahkan 4 tim yang jauh dan demigods dari klan Xia di Battleship D9 secara bersamaan melihat ke arah asal riak tersebut. Tombak telah muncul dari ketiadaan. Tombak ini mirip dengan awan api yang bergerak. Saat ini, Lord Yulan dan yang lainnya bisa melihat bintang besar muncul. Pada bintang ini, bunga, tanaman, dan pohon tumbuh, ada burung dan binatang buas yang hidup di sana juga. Bintang raksasa ini tiba-tiba mengembang, menyebabkan sinar menyilaukan meletus sebelum mulai berantakan. Sinar menyilaukan dengan cepat menyerah, mengembun menjadi satu titik. Titik ini adalah asal mula keberadaan Myriad dan dari mana semuanya berakhir. Titik ini memiliki kekuatan yang tak terduga dan menakutkan yang menekan segala sesuatu di sekitarnya. Ujung tombak menembus alis Jenderal Kumeng. Dipukul dengan ketakutan, mata Jenderal Kumeng membelalak. Tubuhnya mulai hancur berantakan seperti pasir dan segera menghilang menjadi kehampaan. Hanya senjata dewa, gelang, dan harta lainnya yang tersisa, jatuh ke bumi. Jenderal Kumeng meninggal dalam satu pukulan. Lord Yulan, Wu Ma Hai, Master Klan Meisan, Jian Huang, Chen Jiu, dan yang lainnya yang menonton pertempuran, termasuk demigod klan Xia Clan di Battleship D9, terkejut dengan tak percaya ketika mereka menyaksikan apa yang terjadi. Orang itu yang menembus alis Jenderal Kumeng tidak menarik tombaknya. Sebaliknya, dia, seorang remaja berjubah putih, mulai berjalan keluar dari kehampaan. Remaja berjubah putih Sui Ying dipenuhi dengan niat membunuh saat dia memegang tombak dan mengumpulkan harta yang ditinggalkan oleh Jenderal Kumeng dengan lambaian tangannya. Kamu semua yang tersisa? Sui Ying memandang ke arah Lord Yulan yang jauh, suaranya tenang. Namun, beberapa kata ini mengandung keinginan membunuh yang tak tergoyahkan. Apakah tubuhmu jauh lebih kuat dari Kumeng? Sui Ying menatap Lord Yulan. Aku bisa membunuhnya dengan tombak tunggal, dan aku bisa melakukan hal yang sama padamu. Tubuh iblis Jenderal Kumeng mungkin kuat, tapi bagaimana bisa dibandingkan dengan tubuhku? Lord Yulan baru saja menyelesaikan setengah dari kalimatnya ketika dia tiba-tiba menembak kedua telapak tangannya tanpa peringatan. Lengannya mulai memanjang secara eksplosif, dan dalam sekejap mata, kedua lengan hitam itu telah mencapai Sui Ying. Sepasang telapak tangan besar ini ditutupi dengan segel emas, dan beberapa lingkaran segel emas juga dikumpulkan di jari-jarinya. Sepasang telapak tangan besar itu langsung menamparkan tubuh Sui Ying. Tubuh Sui Ying menghilang, hanya meninggalkan ilusi yang hancur. Hong. Meskipun telapak tangan besar itu tiba-tiba berhenti, aliran udara yang mereka hasilkan menghasilkan dua sinar yang bergerak maju, mencungkil dua bekas luka besar di tanah. Ilusi lain, Lord Yulan mengerutkan kening. Wajahnya yang hitam dan menyeramkan dipenuhi dengan amarah. Dia tetap waspada terhadap lingkungannya. Sementara itu, waktu mulai mengalir semakin lambat di domain di sekitarnya. Kekuatan teknik tombak Dongbo Sui Ying menakutkan. Bahkan tubuh Jenderal Kumeng yang tangguh masih terbunuh dalam satu pukulan. Aku telah mendapatkan bantuan dari Dewa Iblis Besar dan menyempurnakan tubuh iblis aku sebelum datang ke sini. Tubuh aku sekarang lebih kuat daripada Kumeng, tetapi jika aku menghadapi serangan yang mengerikan, kemungkinan besar aku akan terluka bahkan jika aku tidak mati, pikir Lord Yulan. Tubuh iblisnya kuat, tapi dia tidak akan bisa menahan teknik tombak yang mengerikan itu. Karena itu, ia harus berjaga-jaga terhadapnya. Aku harus menjaga diri terhadap dia. Aku harus bertahan. Lord Yulan dalam keadaan siaga penuh. Dia memperluas akal sehatnya untuk menutupi segala sesuatu di sekitarnya. Dia bahkan tidak berani membiarkan arwahnya rileks,
karena dia harus bereaksi secepat mungkin untuk setiap serangan yang datang. Itu karena tombak Sui Ying akan datang dari Mirage dengan kecepatan yang ekstrim. Jika dia ceroboh bahkan untuk sesaat, tombak kemungkinan besar akan menyerang tubuhnya. Sama seperti Nuo Nuoan, sama seperti Jenderal Kumeng. Meskipun Tuan Yulan telah membantu mereka, Nuo Nuoan dan Jenderal Kumeng akhirnya ditusuk oleh tombak. Tombak Sui Ying terlalu cepat, dan jarak antara keluarnya Mirage dan target sangat pendek. Tentu saja, meskipun itu sangat pendek, itu masih tidak bisa langsung keluar dari dalam tubuh musuh. Meskipun Mirage dapat mencerminkan kenyataan, Sui Ying tidak akan bisa melihat wajah musuh jika mereka mengenakan topeng, hanya penampilan terluar yang dipantulkan. Sui Ying hanya bisa memasuki daerah biasa ketika meninggalkan Mirage dan memasuki kenyataan. Misalnya, seorang transenden dapat terbang di langit, berenang di laut, atau terowongan melalui tanah. Demikian pula, senjatanya dapat beralih dari Mirage langsung ke langit, bawah tanah, atau laut. Tetapi jika dia ingin membunuh seseorang, senjatanya harus menembus tubuh musuh. Dengan demikian, keluar dari Mirage akan membutuhkan senjata untuk menembus ke tubuh musuh. Extreme Piercing adalah True Meaning tingkat 2, True Meaning yang sangat ofensif saat itu. Itu juga harus menembus ke tubuh musuh. Selama proses penindikan ini, musuh akan dapat merasakannya dan bertahan melawannya. Kecepatan tombaknya cepat, dan jarak yang harus ditempuh pendek. Nuo Nuoan dan Kumeng keduanya terkena tombak. Aku harus membela diri terhadapnya. Tuan Yulan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi musuhnya. Di sini, mata Lord Yulan bersinar dengan sinar keemasan. Dia tiba-tiba berbalik, karena dia bisa merasakan kekuatan menakutkan muncul dari Mirage. Hong! Tombak, yang mirip dengan awan api yang bergerak, muncul dari Mirage, muncul di belakang Lord Yulan. Tapi begitu tombak itu muncul, Lord Yulan berbalik dan mulai mundur, secara bersamaan menamparkan telapak tangannya. Tombak tunggal ini, itu memiliki gelombang yang menakutkan seperti hukum misteri yang mendalam. Itu seperti bintang besar. Bintang ini tiba-tiba mengembang dan melepaskan cahaya yang menyilaukan yang mulai mengalah, berakumulasi menjadi satu titik seperti awal dan akhir segalanya. Di bawah pengikatan kuat makna sejati dari perlambatan waktu, kecepatannya berkurang setengahnya, namun kekuatan dan kedalamannya tetap sama seperti sebelumnya. Segel emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di telapak tangan Lord Yulan. Begitu telapak tangan ini muncul, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia bisa merasakan bahwa tombak ini, seperti pusaran yang menakutkan, itu memiliki kekuatan menarik yang sangat menakutkan. Sama seperti teknik telapak tangannya berubah sesuai. Tombak itu meluncur keluar dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, kekuatan menarik pusaran tiba-tiba diubah menjadi kekuatan menjijikkan. Sulit bagi seseorang untuk bahkan mendekati tombak. Transformasi yang tiba-tiba dari tarik-menarik ketolakan menyebabkan teknik telapak tangannya berfluktuasi. Orang harus tahu bahwa transformasi kekuatan seketika pada jarak sedekat itu mengancam jiwa. Retak, 5 jari Lord Yulan tiba-tiba membengkak dengan cepat, dan di tengah bahaya ini, 2 jarinya langsung menangkis ujung tombak. Ujung tombak menembus ujung jarinya. Lord Yulan segera menjentikkan jari, menyebabkan cahaya keemasan redup terbentuk di ujung jarinya. Ruang itu sendiri langsung hancur berantakan ketika jarinya berselisih dengan ujung tombak. Saat jari itu dijentikkan, kekuatan yang lebih rendah dari Jenderal Kumeng, ketika dia melepaskan semua kekuatannya namun ancaman serangan yang lebih besar dilepaskan. Itu adalah hasil dari hukum misteri mendalamnya yang lebih mendalam. Tingkat pengurangan pasukan saat memasuki Mirage juga lebih kecil. Shiyu. Ujung tombak mundur sebelum menghilang ke kehampaan. Hampir, aku tidak berpikir bahwa tombaknya bisa mengalami perubahan gravitasi yang mengerikan. Inversi gaya gravitasi ini sebanding dengan alam tahap puncak 3 makna sejati gravitasi. Ketakutan yang melekat melanda Lord Yulan. Apakah itu benar-benar Master Klan Meisan dan laki-laki berjubah emas lainnya, Jian Huang, merasakan gelombang besar yang tak dapat dijelaskan menembus hati mereka. Tombak itu muncul berkali-kali dari ketiadaan. Hati Lord Yulan setenang air. Dia berkonsentrasi penuh pada merasakan lingkungannya.
Setiap kali dia merasakan riak di sekitarnya, dia akan segera mengerahkan kekuatannya untuk bertahan. Sekarang dia tahu tentang perubahan gravitasi terbalik, dia mampu mempertahankan diri dari setiap serangan yang masuk. Dia bahkan bisa mencoba yang terbaik dalam serangan balik. Jelas, bagaimanapun, bahwa setelah serangannya melemah oleh tombak dan melintasi Mirage, ancaman yang dikenakan pada Sui Ying secara signifikan lebih kecil. Paling-paling, dia akan menyebabkan telapak tangan Sui Ying merasa mati rasa. Saudara ketiga, apakah kamu sudah melihatnya? Pria berjubah hitam dan wanita muda berjubah putih melihat ke arah Master Klan Meisan. Master Klan Meisan ringan mengangguk sambil terus mengamati pertarungan sengit di kejauhan. Lord Yulan saat ini sedang bertarung dengan tombak yang menusuk dari kehampaan. Aku sudah melihatnya, hati Meisan Clan Master bergetar, dan matanya dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Kakak Wu Huang, apa alasannya? Tanya wanita muda berjubah putih itu. Keterampilan rahasia, Master Klan Meisan ditransmisikan. Pria berjubah hitam dan wanita muda berjubah putih sangat terkejut. Mereka semua adalah anggota kuil temporal, jadi mereka jelas mengerti apa yang dimaksud dengan keterampilan rahasia. Ini sangat mirip dengan teknik rahasia. Keterampilan rahasia, remaja berjubah emas, Jian Huang, diam-diam bergumam pada dirinya sendiri. Ini gila, seseorang yang dibudidayakan selama kurang dari 200 tahun di dunia fana dan saat ini disiksa oleh racun Hex benar-benar dapat membuat keterampilan rahasianya sendiri? Dan itu adalah keterampilan rahasia yang menggabungkan dua makna sejati yang berbeda dengannya? Petik 2. Meskipun Wu Mahai dan Chen Jiu tidak melihat melalui itu pada awalnya, saat Sui Ying bertarung berkali-kali dengan Lord Yulan, mereka berdua dapat melihat kebenaran. Keterampilan rahasia, Wu Mahai dan Chen Jiu yakin akan hal itu. Tapi kesimpulan ini membuat keduanya merasa kesal. Apakah karena iri? Apa keterampilan rahasia itu? Dengan kata-kata sederhana, keterampilan rahasia juga merupakan teknik pertarungan rahasia. Teknik rahasia. Ini berarti cara unik untuk menerapkan hukum misteri mendalam. Dalam keadaan normal, hukum misteri yang mendalam sangat kasar dan langsung ketika digunakan dalam pertempuran. Misalnya, teknik rahasia yang dipelajari Sui Ying sebelumnya, kekuatan naga sihir, menanamkan segel sihir naga iblis yang tak terhitung jumlahnya ke dalam tubuh seseorang, memungkinkan tubuh berdaging seseorang menjadi lebih kuat. Segel naga sihir ilahi, secara alami, dipenuhi dengan misteri mendalam di dunia. Mereka tampak biasa namun diubah menjadi segel ilahi yang kompleks. Mencetaknya akan menghasilkan efek ajaib. Ini adalah jenis penggunaan. Penggunaan yang unik. Klan Xia memiliki banyak teknik rahasia, seperti teknik rahasia yang berhubungan dengan ki dan teknik rahasia yang berhubungan dengan tubuh. Ini adalah teknik yang bisa dipelajari. Karena mereka dalam bentuk segel ilahi, dan tidak berubah setelah terwujud, orang dapat menggunakannya selama mereka mempelajarinya, mengolah tubuh mereka, atau meningkatkan seberapa efisien mereka menggunakan ki itu sendiri. Tapi, teknik rahasia tempur berbeda. Combat juga mewakili perubahan. Teknik pertarungan rahasia yang digunakan selama pertempuran tidak seperti segel ilahi, yang tidak berubah. Sebaliknya, teknik rahasia tempur adalah jenis teknik rahasia yang berubah sesuai dan dengan demikian terbentuk dari sejumlah besar misteri mendalam yang menyatu dengan cara yang kompleks. Karena mereka tidak terdiri dari segel ilahi yang tidak berubah, hampir mustahil bagi seseorang untuk mempelajarinya dari buku. Untuk waktu yang lama, semua orang setuju teknik rahasia tempur harus dibuat sendiri. Bahkan banyak eksistensi kuat di dunia dewa tidak bisa memberikan teknik ini kepada murid-murid mereka. Dengan demikian, teknik rahasia diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Pertama, ada yang bisa diajarkan, dengan kata lain, yang lebih ortodoks. Klan Xia bisa mempelajarinya, dunia dewa dapat mempelajarinya. Ini diklasifikasikan dalam kategori pertama. Sebagian besar teknik rahasia termasuk dalam kategori ini. Adapun kategori lainnya, itu akan menjadi teknik yang dibuat oleh pengguna sendiri. Ini adalah teknik pertarungan rahasia. Demi menarik perbedaan, mereka juga disebut keterampilan rahasia. Keterampilan rahasia. Di bawah hukum misteri mendalam yang sama, memanfaatkan keterampilan khusus akan menyebabkan kekuatan seseorang meningkat secara eksplosif.
Menurut legenda yang diucapkan di dalam kuil temporal, Master Klan Meisan memandang ke kejauhan. Di antara 10.000 transenden yang memahami makna sejati tingkat 2, hanya ada satu yang bisa membuat keterampilan rahasianya sendiri. Ada sangat sedikit transenden yang memiliki tingkat 2 makna sejati, dan sebelum era kelahiran Sui Ying, sejarah klan Xia memiliki lebih dari 10.000 transenden dengan tingkat 3 makna sejati. Namun, hanya satu yang memiliki memegang True Meaning kelas 2. Tetapi jika seseorang melihat melampaui dunia material, dalam miliaran dunia fana, dunia dewa, dan abis kegelapan, maka setelah penambahan kumulatif melintasi era, akan ada sejumlah besar transenden yang telah memahami tentang kelas 2 makna sejati. Kelas 2 makna sejati hanya legenda di dunia fana. Itu adalah arti sejati kelas 1, yang merupakan legenda di dunia dewa dan abis kegelapan. Transenden dengan arti sejati tingkat 1 adalah legenda di antara legenda bahkan di miliaran dunia fana, dunia dewa, dan jurang kegelapan. Menemukan salah satu dari mereka bahkan lebih sulit daripada menemukan seorang jenius yang dapat membuat keterampilan rahasianya sendiri. Meskipun mereka jarang, aku pernah melihat orang seperti itu ketika aku melayani kuil temporal. Master Klan Meisan menghela nafas. Dan aku dianggap cukup beruntung. Namun ketika membandingkan diri aku dengan transenden yang dapat membuat keterampilan rahasia mereka sendiri, aku masih kurang sedikit. Sementara itu, Chen Jiu menggelengkan kepalanya. Keterampilan rahasia yang dibuat sendiri? Jika dia bisa mencapai ranah tahap 3 dalam makna sejati, dengan keterampilan rahasianya, Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.